Sobat Mobil Gede, kali ini kita sudah berada di Hino Training Center di Jatake, Tangerang. Nah, di belakang saya ini sudah ada Hino FLX 260 JW yang katanya krungu-krungu ini sudah selayaknya mobil passenger atau mobil penumpang. Padahal ini mobil kargo atau mobil muatan kendaraan niaga. Salah satunya adalah ada kamera mundurnya. Terus kemudian remnya sudah full air brake dan kemudian joknya dilengkapi dengan suspensi udara. Nah, tentu penasaran kan? Ikuti saya terus, yuk. Sobat Mobil Gede, tentunya belum afdol kalau kita belum cari tahu apa saja yang menjadi keunggulan-keunggulan dari Hino FLX 260 JW. Nah, kita akan sambangi langsung dengan Pak Muhammad Rosid. Nah, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Siap. Pak Muhammad Rosid dari Product Planning Section Head. Product Planning MSI. Section Head Hino Motor Sales Indonesia. Pak Rosid, kita jalan-jalan boleh ya sambil Boleh, jalan-jalan? ayo, silakan. Keliling. Oke Pak, ini adalah produk terbaru Ya. kita. Sebelumnya kita punya FL260 JW. Oke. Ya. Dan dengan kapasitas GVW 26 ton. 26 ton. Ya, dan Sekarang sekarang jadi terkait adanya regulasi pemerintah untuk non-odol, pengetatan muatan sesuai dengan regulasi, maka ya. kami selaku pabrikan harus mengakomodir customer. Oke. Bagaimana tetap bisa mengangkut muatan yang lebih tapi sesuai dengan regulasi. Makanya kita mengeluarkan model yang dengan tambahan Excel. Excel jadi berapa tuh Pak? Jadi ada 4 Excel. Sebelumnya 4 Excel, untuk yang Sobat Mobil Gede, FL260 ada di close. 3 Excel, sekarang Sebelumnya ada 4 3 Excel dengan ada Excel, tambahan 1 steering Excel. Oke, jadi 4 ya Pak? Ya, sehingga dengan adanya tambahan steering Excel ini muatan bertambah sekitar 5 sampai 6 ton. Oh, oke. Karena memang satu kapasitas Excel untuk steering Excel itu Oke. maksimum 6 ton. Jadi total 32 Ya, ton, betul ya Pak? GVW 32 ton. GVW gross vehicle weight 32 ton. Jadi GVW kalau secara Ya. regulasi pemerintah sebetulnya JBB, jumlah yang Oke. diperbolehkan. Tapi ada lagi JWI yang diizinkan. Oke. Nah, diizinkan ini berdasarkan kelas jalan. Nah, Nanti tiap-tiap wilayah berbeda. oh gitu. Nah, betul. Tapi secara teknisnya kendaraan ini ya GVW-nya atau JBB-nya 32 ton. Baik, menarik. Kita lanjut lagi Sobat Mobil Gede, kita keliling 360. Pak Rosid, Ya, saya lihat di sini ada kamera mundur. betul Pak. Ini jarang-jarang sebuah truk ya, kargo gitu Ya. dilengkapi dengan kamera mundur. Biasanya saya lihat banyaknya di passenger car atau mobil-mobil yang sifatnya komersial yang kecil. Jadi produk Hino semenjak tahun 2020, Ya. semua produk untuk angkutan kargo Aha. dilengkapi dengan kamera mundur. Oke. Jadi karena kan truk itu mungkin ketika belum pasang bodi, supir masih bisa lihat ya di spion tengah untuk Ya. belakang. Tapi begitu ada bodinya dipasang, mereka udah tidak bisa lihat lagi untuk belakang, sisi belakang dengan spion tengahnya. Maka itu untuk mempermudah sopir untuk melakukan memundurkan kendaraan ya, kita lengkapi dengan kamera mundur. Dimana ngelihatnya mungkin bisa lihat di spion tengahnya Pak, Spion di tengah nanti kabin. kita lihat masuk dalam ya. Jadi ketika giginya di gearnya masuk ke gigi mundur, Ya. maka spionnya akan berubah menjadi layar untuk melihat sisi belakang kendaraan. Ini ya, Pak. Kamera betul, Pak. mundur terletak di sini. Ya, Teman-teman mobil gede silakan dilihat nanti di zoom. Ini kamera mundurnya. Visualisasi belakang jika manuver mundur atau parkir bisa terlihat langsung di spion tengah. Nanti kita akan Betul. lihat spion tengah. Yuk lanjut Pak. Sobat Mobil Gede sudah dilengkapi dengan kursi suspension udara, artinya kursinya bisa dinaik turunkan. Menariknya lagi di Hino ini untuk segmen logistik sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Tadi kita sudah lihat kameranya letaknya di belakang, dan untuk memonitornya itu ada di spion tengah ini. Oke, sudah layaknya sebuah mobil passenger, bukan? Nah, tentunya penasaran kan bagaimana cara memencet suspensi udara dari jok ya, Mas Rosid. Coba silakan dipraktekkan Mas. Pencetnya mana Mas? Ini betul bukan dengan pencet, tapi
menyesuaikan langsung dengan tinggi supirnya. Wow. Jadi begitu supirnya Otomatis. naik, dia akan ya ketinggiannya akan menyesuaikan. Wah, luar biasa. Artinya dia sudah menyesuaikan gesture ya, Mas? Tadi ya posisi turun. Nanti begitu Mas turun, dia akan kembali ke posisi semulanya. Normal lagi. Iya, ketinggi naik. Tidak usah pakai pencet, sobat mobil gede. Ibaratnya otonomus ya, Mas. Nggak, memang ya berdasarkan gravitasi ya, berat badan dan posisi drivernya gitu, seperti itu. Mantap. Otomatis sobat mobil gede, nggak usah pakai pencet-pencet lagi. Bisa dilihat teman-teman mobil gede, saya akan turun, dia akan kembali lagi dalam posisi normal. Ya Mas Rasin. Nah, naik lagi kan itunya. Oh iya, bisa dilihat. Kita praktekkan lagi, saya akan duduk. Dia menyesuaikan. Di Indonesia itu sopir itu seringnya tuh kena hernia tuh bro. Karena duduk terlalu iya, lama, tidak nyaman gitu ya. Keras duduk kan, truk-truk apalagi truk-truk yang lama ya, suspensinya rigid. Jadi Hino ini sebelumnya di 2015 kita kan meluncurkan New Ranger ini. Kabinnya sudah dilengkapi dengan semi floating cabin suspensi. Jadi tidak lagi rigid. Jadi ada menggunakan rubber bus sehingga ada sedikit main kabinnya sehingga memberikan kenyamanan. Nah, dengan adanya suspensi udara di kursi pengemudi itu kembali menambah kenyamanan supir. Jadi ya ikut andil dalam mengurangi penyakit hernia yang diderita para supir. Seperti mantap. Lanjut. Mas Rosid, tadi kita sudah mention 9,75 meter panjangnya. Ya, itu panjang kargonya. Mantap. Artinya ini sudah didesain untuk kebutuhan volume yang besar ya, Mas? Betul. Kenapa alasannya bisa dibikin seperti ini, Mas? Panjang 9,75 meter. Jadi pertama, regulasi kendaraan di Indonesia untuk truk itu kendaraan rigid ya. Dalam arti kan ada gandeng, ada rigid. Rigidnya satu sasis, itu maksimal panjang adalah 12 meter. 12 meter. Nah, dengan maksimal panjang 12 meter ini tentu kita setting muatan yang bisa, panjang kargo yang bisa dicapai adalah 9,75 meter. Jadi dengan panjang maksimal itu ya otomatis muatannya juga akan lebih banyak gitu. Itu kira-kira kalau kubikasi sekitar 60 sampai 65 meter kubik. Mantap itu. Jadi memang ketika operasional untuk general angkutan-angkutan kargo, ya apalagi sekarang dengan terhubungnya jalan tol ya, ke Sumatera, Trans Jawa sudah terkoneksi. Jadi trennya logistik adalah mereka dari kota Jakarta ke kota-kota besarnya menggunakan truk besar, volume besar. Nanti begitu sudah mereka tiap perusahaan logistik punya seperti gudang atau depo di kota-kota besar di wilayah di daerah seperti di Jawa atau di Sumatera. Nah nanti baru dari pergudangan mereka menggunakan truk kecil lagi untuk disebarkan ke. Tapi ini tidak menyalahi aturan over dimension overload kan, Mas? Pastinya sesuai dengan regulasi. Karena memang ketika menentukan standar panjang ini harus disertifikasi oleh Kemenhub. Jadi Kementerian Perhubungan akan melakukan pengukuran. Pengukuran dari panjang sasis, terus dari panjang, tentunya banyak faktor yang menentukan panjang. Mas Rosid, di sini saya lihat ada B30 biodiesel ready atau siap. Betul. Benarkah? Betul. Jadi regulasi pemerintah per 2019, jadi semua bahan bakar diesel harus menggunakan B30. Ya. Artinya ini sudah siap ya, Mas? 30%. Nah, tentunya dengan 30% biodiesel ini pastinya ada konsekuensi terhadap kendaraan. Makanya kami melakukan improvement. Apa aja itu? Terutama di fuel system. Pertama dari pipa-pipa saluran bahan bakar itu semua udah dilapisi dengan memang lapisan yang anti karat. Lalu dari filternya juga sudah menggunakan bahan yang mampu menampung biodiesel lebih banyak. Dari biodiesel. Dan untuk yang tangki, terutama untuk yang kendaraan yang common rail, tangkinya di dalamnya sudah dilapisi dengan aluminium coating. Jadi memang mengurangi efek karat.
Mantap, artinya sudah ready B30, tidak perlu worry nenggak solar yang B30. Tentunya dilakukan perawatan yang sesuai dengan arahan kita ya, gitu, dengan servis rutin, nggak perlu worry nenggak solar B30. Lanjut, di sini juga ada Hino Connect. Iya. Apa itu, Mas? Jadi Hino Connect ini adalah sistem telematik dari Hino dari per 2020 berbarengan dengan suspension seat dan kamera mundur. Kita lengkapi juga dengan telematik, di mana telematik ini mempermudah para pengguna truk untuk mengetahui posisi truknya gitu. Seperti macam ada fitur GPS-nya. Ada fitur GPS-nya dan juga untuk mengetahui performa atau penilaian terhadap supirnya. Karena di situ ada beberapa poin seperti harsh braking dan lain-lain sih yang dapat menilai perilaku mengemudi dari supir. Jadi seperti itu. Kemanapun, berhenti di mana, nyampe tujuan apa belum, kencing di jalan, buang-buang apa sesuatu ya. Itu bisa ketahuan kelakuan berhenti terlalu lama itu atau rutenya melenceng gitu kan. Itu mantap nih buat segmen fleet yang punya armada banyak ya Mas ya. Betul. Jadi ini semua truk sudah dilengkapi dengan telematik dengan Hino Connect ini. Ini dan sistemnya berlangganan atau gimana Mas? Dan untuk 5 tahun pertama free. 5 tahun pertama free, jadi beli mobil gede seperti ini FLX 260 JW sudah dapat free 5 tahun Hino Connect untuk langganan Hino Connect-nya. Selebihnya bayar ya Mas? Setelah 5 tahun ya bayar. Subscription tentunya. Betul. Mantap. Sobat di mobil gede, demikian liputan kita soal Hino FLX 260 JW yang menjadi satu andalan terbaru dari Hino Motor Sales Indonesia di segmen kargo maupun logistik. Demikian liputan kita, terima kasih banyak Mas Rosid. Sama-sama Mas. Siap, sampai bertemu lagi. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Sampai ketemu lagi, salam mobil gede, makin gede makin asik. Mantap! Mantap!